Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Yap, di video kali ini kita akan duelin kedua HP ini. Karena kedua HP ini menggunakan SoC yang sama, yaitu Snapdragon 695 5G. Kira-kira siapa nih yang lebih unggul? Redmi Note 11 Pro 5G atau Realme 9 Pro 5G? Harganya pun dari kedua HP ini sangatlah bersaing, apalagi spesifikasinya. Mulai dari layar, kamera, baterai, dan lain-lain semuanya itu bersaing banget. Tapi di sini kita bakalan fokus terhadap performanya yang bakalan kita compare. Soalnya SoC dari kedua HP ini sama-sama meyakinkan, yaitu Snapdragon 695 5G. Kira-kira Snapdragon 695 5G siapa nih yang lebih unggul dari kedua HP ini? Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Pertama kita bahas dari segi spesifikasinya terlebih dahulu. Oke, di sini dari segi layar, kedua HP ini menggunakan panel yang berbeda. Ukurannya pun juga hampir sama ya, hampir-hampir mirip gitu loh. Tapi beda di sini ukurannya, walaupun beda beberapa inci aja. Buat panelnya sendiri di sini berbeda ya. Si Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan panel Super AMOLED dengan dukungan refresh rate 120 Hz. Berbeda dengan Realme 9 Pro 5G. Buat spesifikasi layarnya biasa aja. Di sini untuk panelnya pakai panel IPS dengan refresh rate 120 Hz aja. Udah gitu aja untuk masalah spesifikasi layarnya. Lalu untuk diagonalnya pun juga si Redmi Note 11 Pro 5G lebih unggul dengan memiliki ukuran layar sebesar 6,67 inch. Sementara si Realme 9 Pro 5G cuma memiliki ukuran layar sebesar 6,6 inch aja. Untuk resolusinya pun juga sama-sama Full HD+, cuman yang membedakan di sini dari Corning Gorilla Glass-nya juga nih. Si Redmi Note 11 Pro 5G udah pakai Corning Gorilla Glass seri 5, sementara itu si Realme 9 Pro 5G belum pakai Corning Gorilla Glass series. Jadi kalian harus hati-hati banget nih buat pengguna si Realme 9 Pro 5G. Lalu dari segi SoC-nya, kedua HP ini sama-sama menggunakan Snapdragon 695 5G dengan pabrikasi 6 nanometer. Yang membedakan di sini hanyalah masalah UI-nya dan juga Android-nya. Di sini untuk UI-nya si Redmi menggunakan MIUI 13.1 dan juga untuk Android-nya masih pakai Android 11. Sementara si Realme 9 Pro 5G pakai Realme UI 3.0 serta dukungan Android-nya udah pakai Android 12. Nah, terus juga untuk masalah variannya di sini berbeda ya. Si Redmi Note 11 Pro 5G untuk unit yang saya pegang ini adalah varian yang 8/128. Sementara si Realme 9 Pro 5G yang saya pegang ini adalah varian yang 6/128. Tapi tenang aja, saya nggak bakalan curang di sini. Di sini saya bakalan coba manfaatin dengan fitur memory extension. Di sini si Realme 9 Pro 5G saya up untuk masalah memorinya hingga 11 GB. Sementara si Redmi Note 11 Pro 5G saya diemin aja, saya nggak aktifin fitur RAM extension. Biar sama-sama imbang ya dari kedua HP ini. Jadi kalau misalnya kalian ngejudge, bang itu kan RAM-nya beda, pastilah performanya jelas beda juga. Ya, di sini kita manfaatin RAM virtual. Ya, semoga dengan adanya RAM virtual ini bisa sangat membantu ya buat si Realme 9 Pro 5G-nya. Lalu dari segi kapasitas baterai, kedua HP ini sama-sama memiliki kapasitas yang cukup besar nih. Langsung kita mulai ke pengujian pertama, yaitu Benchmark. Di sini kita udah menyiapkan beberapa aplikasi Benchmark, dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark, 3D Mark Benchmark, Geekbench 5, dan juga aplikasi GPU throttling untuk mengecek GPU throttling dari kedua SoC ini, alias kedua HP ini. Jadi langsung aja kita ke Benchmark yang pertama, yaitu aplikasi AnTuTu Benchmark. Nah, di aplikasi AnTuTu Benchmark, kalau misalkan kita lihat di sini Redmi Note 11 Pro 5G kalah ya dari si Realme 9 Pro 5G. Di sini Realme 9 Pro 5G mendapatkan skor di kisaran 390 ribuan, sementara si Redmi Note 11 Pro 5G cuma mendapatkan skor di kisaran 350 ribuan aja. Untuk versi AnTuTu-nya di sini sama ya, yaitu versi 9.3.5. Nah, di sini saya agak curiga dong dengan skor yang diberikan dari Redmi Note 11 Pro 5G ini. Alhasil kita bakalan coba lagi nih buat pemutaran kedua di Redmi Note 11 Pro 5G. Namun di putaran kedua si Redmi Note 11 Pro 5G nggak mampu melawan si Realme 9 Pro 5G dari skor AnTuTu-nya. Di sini untuk skornya kita mendapatkan di kisaran 370 ribuan. Lalu kita diamkan, terus juga kita jalankan benchmark lagi melalui aplikasi AnTuTu Benchmark di Redmi Note 11 Pro 5G. Hasil skornya malah turun di angka 340 ribuan. Jadi memang skor tertingginya dari Redmi Note 11 Pro 5G itu di kisaran 370 ribuan aja.
Lanjut di aplikasi 3D Mark Benchmark. Nah, di aplikasi 3D Mark Benchmark ini lagi-lagi si Realme 9 Pro 5G lebih unggul nih. Untuk overall skornya di angka 1214 dan untuk average FPS-nya di angka 7,30 FPS. Sementara itu si Redmi Note 11 Pro 5G untuk overall skornya di angka 1209 dan untuk average FPS itu di angka 7,20-an FPS. Lanjut ke aplikasi Geekbench 5. Nah, di aplikasi benchmark ini buat single core dimenangi oleh si Realme 9 Pro 5G dengan skor di angka 694 dan untuk multicore dimenangi oleh si Redmi Note 11 Pro 5G dengan total skor di angka 2025. Lanjut ke CPU throttling. Nah, kalau misalnya kita lihat di tabel grafiknya ini ya kedua HP ini sama-sama stabil di 5 menit awal. Dan kalau misalkan kita lihat di 5 menit selanjutnya ya guys ya, menuju ke 10 menit, si Redmi Note 11 Pro 5G ini udah agak sedikit mulai goyang nih. Terus juga di menit-menit terakhir si Redmi Note 11 Pro 5G ini mendapatkan grafik yang merah, yang artinya ini agak sedikit panas memang di Redmi Note 11 Pro 5G ini. Berbeda dengan si Realme 9 Pro 5G yang cenderung lebih stabil buat masalah temperatur dari HP-nya. Saya agak sedikit bingung ini kenapa bisa terjadi, padahal kalau misalnya kita lihat bobot dari kedua HP ini jelas lebih berat si Redmi Note 11 Pro 5G. Diagonalnya pun juga lebih besar si Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi di sini Redmi Note 11 Pro 5G di pengujian terakhir itu ada throttling suhu ya guys ya, yang bisa menyentuh hingga warna merah. Lanjut ke pengujian gaming test. Di sini kita udah siapin 3 game yaitu Mobile Legends, CODM dan juga game Genshin Impact. Dari mulai game Mobile Legends terlebih dahulu, kedua HP ini mendapatkan settingan yang cukup sangat-sangat bagus banget nih, yaitu di settingan ultra dengan frame rate-nya yaitu tinggi. Alhasil kita bakalan setting rata kanan kedua HP ini buat main game Mobile Legends. Untuk masalah FPS-nya ya nggak usah ditanyakan lagi lah, buat main game Mobile Legends kedua HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik. FPS rata-ratanya itu di angka 56 sampai 60 FPS dan ini minim banget terjadi frame drop. Lagi nguar pun juga sangat lancar dari kedua HP ini. Buat main game Mobile Legends overall kedua HP ini sangat-sangat recommended lah. Lalu dari temperaturnya pun juga kedua HP ini sama-sama bisa terkontrol lah. Di sini buat main game Mobile Legends selama sekitaran 17 menitan, temperatur dari Redmi Note 11 ini di kisaran 39 derajat Celcius dan Realme 9 Pro 5G ini di kisaran 37 derajat Celcius. Agak lebih adem sedikit di Realme 9 Pro 5G. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Call of Duty Mobile. Nah, buat main game Call of Duty Mobile di sini kita bakalan settingan rata kanan alias settingan sangat tinggi ya. Di sini kita bakalan lihat kedua HP ini siapa yang lebih unggul buat main game CODM dengan settingan seperti ini. Hasil untuk masalah FPS ya, kedua HP ini buat main game CODM sama-sama mendapatkan FPS yang cukup stabil nih, yaitu di angka 50 sampai 55an FPS. Dan kalau misalnya terjadi frame drop di sini juga rada-rada minim sih ya. Paling kalau misalnya suhunya udah mulai panas aja buat main game CODM agak sedikit mulai frame drop nih dari kedua HP ini. Tapi overall buat main game CODM kedua HP ini sama-sama recommended lah dan buat FPS-nya sangat-sangat stabil. Pas waktu sekitaran 15 menit bermain pun juga HP ini masih bisa bertahan dengan cukup baik kedua HP ini. Jadi buat main game CODM kesimpulan saya bisa ngelibas dengan cukup baik nih si Snapdragon 695 5G ini. Terus juga buat temperaturnya nih. Nah, di sini ada yang unik nih. Si Realme 9 Pro 5G agak lebih panas. Di sini buat main game CODM selama 20 menitan, buat temperatur suhunya itu di kisaran 42 derajat Celcius dan Redmi Note 11 Pro 5G ini di kisaran 40 derajat Celcius aja. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Genshin Impact. Nah, buat main game Genshin Impact di sini kita bakalan setting low 60 fps aja ya. Karena saya nggak berani buat settingan normal 60 fps ataupun highest 60 fps. Hasil untuk masalah FPS-nya, sebenarnya buat masalah FPS kedua HP ini mendapatkan FPS yang cukup recommended nih, yaitu di angka 45 sampai 55an FPS ya, paling sekitaran segitu. Cuma di sini kalau misalkan kita lihat memang si Realme 9 Pro 5G cenderung lebih stabil. Tapi untuk masalah kestabilannya itu cuma di awal aja si Realme 9 Pro 5G. Pas waktu udah agak lamaan sekitaran 10 menitan si Realme 9 Pro 5G mulai kerasa tuh frame dropnya. Di sini bisa menyentuh di angka 20 sampai 30an FPS. Sementara si Redmi Note 11 Pro 5G di sini FPS-nya cenderung lebih stabil buat main game Genshin Impact selama sekitaran 20 menitan. Yang menurut saya buat main game Genshin Impact memang walaupun FPS-nya nggak tinggi-tinggi banget si Redmi Note 11 Pro 5G ini, tapi dia bisa mengoptimalkan performa dan juga efisiensi daya. Lalu dari segi temperatur, kedua HP ini sama-sama mendapatkan temperatur yang cukup panas nih. Buat main game Genshin Impact sekitaran 20 menitan, si Redmi Note 11 itu di kisaran 43 sampai 45 derajat Celcius dan Realme 9 Pro 5G itu di kisaran
kisaran 44 sampai 46 derajat Celcius. Kesimpulannya, memang kalau misalnya kita lihat SoC Snapdragon 695 sangatlah tangguh ya, terutama dari kedua HP ini pun juga sama-sama sangat-sangat bersaing banget nih kalau misalnya kita lihat ya. Jadi ini bisa membuktikan lah untuk teman-teman yang nyepelein Snapdragon 695 5G ini. Katanya Snapdragon 695 adalah SoC ampas, padahal SoC ini kencang banget, bahkan bisa bersaing dengan Snapdragon 700 series. Dan kalau misalnya kalian tanya lebih unggul yang mana dari kedua HP ini, agak sedikit bingung buat saya jawab. Soalnya memang banyak banget aspek lain, nggak dari segi performa aja. Kalau misalnya kita bisa lihat, sebenarnya banyak faktor lain kalau misalnya kita pengen lebih lihat unggulan yang mana. Mungkin di sini bisa kalian jawab sendiri aja, Redmi Note 11 Pro 5G atau Realme 9 Pro 5G. Kalau misalnya kita lihat memang spesifikasi lain seperti layar, desain, kamera, baterai, dan lain-lain itu berbeda drastis ya guys ya dari kedua HP ini. Harganya pun juga sangatlah bersaing banget ya. Yang jelas kalau dari segi harga memang lebih affordable si Realme 9 Pro 5G ini ketimbang Redmi Note 11 Pro 5G. Cuman apa yang diberikan dengan Redmi Note 11 Pro 5G ini menurut saya sangat menjanjikan banget lah. Tapi secara keseluruhan kedua HP ini sama-sama ngebut dan sangat-sangat bersaing banget karena SoC-nya sendiri sama-sama pakai Snapdragon yang sangat ngebut. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @snaptekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Jangan lupa pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.